TikTok Shop akan dihapus dan juga dilarang di Indonesia. Ini mengapa? So, tonton videonya sampai habis ya guys, karena aku akan bahas secara tuntas dan sesuai dengan pengalaman aku selama ini aku membuat konten dan juga pernah live streaming di TikTok Shop. So, stay tune di video ini. Kemarin di 2 tahun yang lalu itu aku kenal dan langsung pada saat itu aku mulai rajin membuat konten, lalu live streaming, dan live streaming tersebut menurut aku berimpactful sekali untuk membangun konten aku hingga saat ini dan memperkenalkan brand awareness atau juga memperkenalkan beberapa brand dan juga menjual beberapa produk yang sudah aku live streamingkan pada saat itu, dan menurut aku itu sangat membantu sekali untuk meningkatkan penjualan dari para seller ya guys. Dan ternyata setelah di tahun 2023 ini TikTok Shop itu akan dihapuskan dan juga dilarang untuk ada di Indonesia dan akan ditutup. Terus ada beberapa orang yang bukan mungkin sih, aku lihat di beberapa konten yang ada di TikTok itu memang ada yang tidak setuju. Kenapa? Karena ada beberapa banyak banget yang sudah didapatkan dari TikTok Shop ini, banyak banget benefitnya baik dari seller dan juga content creator yang berhasil untuk menjual melalui affiliator dan menjual produk dari seller-seller kecil. Nah, yang aku tangkap di sini adalah banyak banget seller-seller kecil yang baru memulai untuk berjualan di TikTok Shop. Tapi kenapa guys? Kenapa TikTok Shop ini akan menutupnya? Dan aku juga nggak tahu, tapi rumornya ini itu mematikan UMKM yang ada di Indonesia. Dan UMKM tersebut sih aku nggak begitu paham, tapi yang jelas aku bahas di sini adalah berita itu memang benar adanya. Teman-teman boleh banget cek-cek di beberapa berita, memang adanya berita bahwa TikTok Shop ini akan dihapuskan atau mau ditata ulang, itu memang seperti itu ya. Itu akan kita terima dengan lapang dada nanti hasilnya. Dan ini aku mau bahas salah satu larangannya, yaitu tertuang dalam revisi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 50 Tahun 2020 tentang ketentuan perizinan usaha, periklanan, pembinaan, dan juga pengawasan perilaku usaha dalam perdagangan melalui sistem elektronik. Nah, karena ini juga diawasi oleh pemerintah, nah katanya itu tidak berizinkan seperti itu guys. Nah, sebenarnya ini itu akan diperbolehkan hanya kalau misalnya kita itu melakukan promosi seperti di TV. Jadi bukan kita langsung jualan di aplikasi ini, langsung juga digunakan untuk sosial media. Jadi kayak merangkap itu yang tidak boleh. Jadi nantinya yang aku dapatkan di sini itu adalah nanti dijadikan seperti televisi untuk media beriklan gitu guys. Jadi menurut aku ada beberapa yang oke, bisa diterima, dan ada juga yang kemungkinan menurut aku sih kurang bisa diterima. Dan juga aku juga kurang setuju juga kalau misalnya ada beberapa yang baru mulai atau seller yang baru mulai jualan dan baru aja mau mulai, bahkan mungkin mereka juga sudah menyiapkan beberapa barang yang ingin dijual di TikTok Shop tapi mau ditutup. Dan semoga aja kita mendapatkan jawaban yang jelas dan juga bisa mendapatkan solusi yang terbaik untuk creator, affiliator, dan juga para seller yang ada di TikTok Shop. Oke guys, nah selanjutnya ini ada beberapa banyak sekali yang mungkin akan terdampak guys. Contohnya juga kita sebagai content creator, affiliator, dan juga seller yang baru memulai. Nah, karena menurut aku di sini itu bukan seller-seller yang besar aja yang ada di TikTok Shop, tapi dari seller-seller kecil yang baru memulai jualan itu juga ada guys. Dan ya aku alami sendiri itu gitu ya guys. Nah, selanjutnya nanti ini akan diupdate oleh revisi dari Permendak yaitu nomor 50 tahun 2020 yang akan ditandatangani, yaitu revisinya yang isinya adalah pemerintah akan memisahkan social commerce dengan e-commerce ini. Ya, di sini artinya tidak boleh ada satu platform TikTok yang menjadi social commerce dan juga e-commerce dalam bersamaan di dalam satu tempat. Dan kemungkinan kita akan mendapatkan aplikasi lain yang mungkin masih dalam anakan TikTok juga, kita nggak tahu ya guys. Kita akan update nanti kalau misalnya sudah memang ada ya guys. Nah, menurut teman-teman gimana tentang peraturan yang terbaru ini dan tentang berita yang bertebaran ini guys? Menurut kalian gimana, baik dari seller, content creator, ataupun juga affiliator? Nah, aku juga mau bercerita sedikit, beberapa cerita dari teman-teman juga, bahwa ini sangat merugikan sekali karena ada teman aku juga, dia tuh berhasil untuk menyekolahkan anaknya, untuk menyekolahkan adiknya berkat dari TikTok Shop ini, baik juga dari live streaming ataupun juga dari jualan yang mereka jual dari TikTok Shop ini guys. So itu menurut aku sih, karena dihapuskan ini menurut aku kurang bagus, tapi bagusnya mungkin nanti akan, ya nggak tahu lah guys, kita akan ikuti aja berita ini dan kita akan update lagi di video berikutnya. Buat teman-teman yang punya komentar lain, punya pendapat lain, punya pandangan lain tentang hal ini, boleh banget komen di bawah.
Thank you, jangan lupa buat teman-teman yang semua yang baru hadir di channel ini, udah banget langsung subscribe. Dan kalau misalnya teman-teman suka dengan video ini, boleh juga like. Thank you.